Belum lama ini, publik digegerkan dengan video yang memperlihatkan salah satu anggota Persatuan Dukun se-Indonesia yang bernama Jindan ditantang oleh Dr. Richard Lee untuk melakukan pembuktian ilmu kebal dengan jarum infus. Kendati demikian, karena Jindan gagal untuk membuktikan ilmu kebalnya, maka video tersebut pun viral beredar dan menjadi olok-olok netizen. Lantas, seperti apakah pengakuan Dr. Richard Lee tentang kronologi video tersebut? Benarkah ia tidak menyangka video itu pun viral dan berujung pada pelaporan dirinya ke pihak berwajib? Lalu, seperti apa penjelasan Dr. Richard Lee tentang sayembara pembuktian pemindahan penyakit yang akan ia hadiahi uang senilai 1 miliar rupiah? Terkait viral beredarnya video Jindan yang dinarasikan seolah takut jarum suntik, maka Persatuan Dukun se-Indonesia pun juga memutuskan untuk melaporkan sang dokter ke pihak berwajib karena dianggap telah mencemarkan nama baik para dukun. Lantas, seperti apakah reaksi Dr. Richard Lee tentang pelaporan dirinya tersebut? Benarkah ia juga bingung dengan delik aduan yang digunakan untuk menjeratnya? Serta seperti apakah dukungan sang dokter untuk pesulap merah yang dinilai memiliki nasib sama seperti dirinya? Di sisi lain, meskipun kini dirinya tengah dilaporkan oleh Persatuan Dukun se-Indonesia, namun Dr. Richard Lee sebelumnya sempat mengundang Gus Samsudin ke kanal YouTube-nya untuk melakukan penarikan benda gaib. Lantas benarkah benda gaib yang ditemukan Gus Samsudin itu hanyalah sebuah trik belaka? Dan seperti apa Dr. Richard Lee yang menanggapi perseteruan Gus Samsudin dengan pesulap merah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Belakangan ini, jagat maya dihebohkan dengan sebuah video yang memperlihatkan salah satu anggota Persatuan Dukun se-Indonesia yang bernama Jindan ditantang oleh Dr. Richard Lee untuk melakukan pembuktian ilmu kebal dengan menggunakan jarum infus. Kendati demikian, karena Jindan tidak berhasil membuktikan ilmu kebalnya tersebut, maka video itu pun menjadi viral beredar dengan narasi penuh olok-olokan dari netizen. Melihat videonya viral, Dr. Richard Lee pun akhirnya buka suara dan menjelaskan kronologi kejadian yang terekam dalam video tersebut. Sang dokter pun juga mengaku tidak menyangka bahwa video tersebut sampai viral hingga membuatnya dilaporkan ke pihak berwajib. Kalau jarum kasur bisa saya diginiin. Kalau saya nusuk boleh nggak? Nah sekarang kali sawang mau saya. Hah? Kalau satu kali Saya sawang. kan nggak kebel. Ya jangan. Saya suntik pakai jarum aboket. Kalau nggak masuk saya kasih iPhone. Nah, Kalau masuk, dapat iPhone kok. Siapa yang nyolokin? saya. Kalau saya pribadi gimana? Ya tapi saya sekali sewang. Itu saya. Ya, kalau Saya ini kasih kan- kan beliau ini ini kan kan gini. bukan Marcel, Iya, saya maksudnya kan bukan bukan. Ini Marcel. kan dokter Saya hanya. kasih iPhone. Tuh, kasih iPhone. iPhone 13 Pro Max. Kalau bisa tembus, WC. kasih saya apa nih? Wah, Hah? Kalau Di belakang aja ntar sama saya. nggak, saya masukin. Kalau nggak bisa masuk, iPhone 1. dah masukin. Ente kadang ente. Tar dulu, ini beda nih. Kalau nggak masuk nggak apa-apa, nggak usah kasih saya apa-apa. Ambil Nggak. aboket baru. Nah, Sekarang ini nah. Dia Nanti belum kapan pernah. kapan kita bikin waktu? Saya mau ini. Udah jangan kapan-kapan, sekarang aja ini. Saya doain. Saya doain. Beda lagi. Sekarang. Ente kadang-kadang. Yang lucunya lagi kan yang kasih semangat kan pengacaranya sebenarnya. Kan pengacaranya yang bilang
iPhone loh, iPhone. Kasih tunjuk kita laki-laki katanya seperti itu. Terus saya nggak bisa setir loh. Yang saya pikir akan viral justru adalah kejadian yang agak akhir, di mana dia sedikit meremehkan salah satu ustadz di Indonesia ya kayak gitu punya. Saya pikir itu yang akan viral. Saya nggak nyangka yang viral tuh menit 44. Di mana pembuktian pakai jarum suntik. Beliau tersinggung tuh karena menganggap pencemaran nama baik beliau kayak gitu punya. Ya kan saya nggak bisa prediksi yang mana yang akan viral. Ternyata yang viralnya itu. Ibaratnya kayak gini, dia kan pakai jarum pentol. Ya Mas, kalau pakai jarum pentol bisa, di logika saya pakai jarum suntik harusnya juga pasti bisa. Masa beda lagi, dia bilang. Sejujurnya respon dia setelah itu yang bikin viral itu karena dia tidak bisa membuktikan. Karena beliau sudah menantang, habis itu beliau nggak bisa membuktikan, akhirnya jadi viral. Andai kata beliau membuktikan pada waktu itu, yakinlah nggak akan viral video itu. Terus di tengah-tengah dia ada ngomong, ini sudah melebar. Saya bilang, ya nanti saya cut. Itu kan yang dibawa dia kan. Yang saya maksud dengan cut, itu bukan cut bagian itu. Yang saya maksud bagian cut itu adalah kalau misalnya ada bagian iris, ada bagian tusuk, itu akan saya cut. Karena itu dolar kuning kalau di YouTube. Bukan ngobolannya mau di-cut. Selain videonya yang viral, Dr. Richard Lee pun juga menuai sorotan publik karena sayembara yang ia buat baru-baru ini. Bagaimana tidak, setelah membuat sayembara pembuktian ilmu kebal dengan menggunakan pisau bedah, Dr. Richard pun justru kembali membuat sayembara pemindahan penyakit jerawat dari manusia kepada kambing. Bahkan tak tanggung-tanggung, Dr. Richard pun telah menyiapkan hadiah senilai 1 miliar rupiah untuk dukun manapun yang berhasil membuktikan metode transfer penyakit secara goib tersebut. Lantas, apakah tujuan Dr. Richard Lee membuat sayembara tersebut? Ketika pemindahan penyakit, kambing beli sendiri, ini pemindahan penyakit. Wah, sakti banget ya dunia gaib yang luar biasa banget ya. Ayo, saya kasih sayembara lagi nih, dan ini nggak main-main. 1 miliar rupiah kali ini sayembaranya ya. Jadi saya kasih siapin penyakit nih. Kalau penyakit lain kan nggak bisa dideteksi ya, beda ke kambing ya. Ini saya kasih pasiennya ringan-ringan aja lah. Jerawat tuh, pindahin penyakit jerawatnya ke kambing. Kalau jerawatnya bisa pindah ke kambing, saya kasih 1 miliar rupiah plus kerja di Athena dengan gaji setiap bulan 100 juta rupiah. Kalau jerawatnya pindah ke kambing, saya kasih tuh 1 miliar plus gaji 100 juta per bulan. Paling nggak saya hemat karyawan loh Mas. Ini sayembara. Sayembara itu pernah nggak lihat sih raja yang memberikan sayembara? Artinya kalau ada yang bisa ya saya wow dan saya berikan hadiah. That's it, cuma itu aja. Saya tuh penasaran, ada nggak orang yang benar-benar kebal? Kalau benar-benar ada yang kebal dari pisau bedah saya kasih duit 100 juta, berarti kan saya wow kayak gitu punya kan. Saya bahagia, saya bangga. Ada beberapa yang daftar, tapi kalau menurut saya sampai sekarang tidak ada yang memenuhi kriteria. Kriterianya apa dong? Kita sortir ya semuanya ya. Jadi kita persilakan untuk mereka juga mengirimkan. Ya kan gini Mas, kita kan mau kumpulin mereka, datengin mereka ya, kita kan harus tahu dulu, kita sortir dulu dong. Memang punya kemampuan, asal ngomong aja. Kita tes dulu mereka bisa nggak benar-benar buat video pakai pisau bedah, ditekan dulu, habis itu baru saya lihat langsung kan. Dan sampai detik ini belum ada yang kirim seperti itu. Akibat viralnya video Jindan, Dr. Richard Lee pun kini resmi dilaporkan oleh Persatuan Dukun se-Indonesia. Lantas seperti apakah reaksi Dr. Richard Lee? Benarkah ia juga bingung dengan delik aduan yang digunakan untuk menjeratnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe.
Siapa sangka, buntut dari viralnya video Jindan membuat Dr. Richard Lee terpaksa harus menelan pil pahit. Bagaimana tidak, sang dokter pun kini resmi dilaporkan oleh Persatuan Dukun se-Indonesia karena hal tersebut. Dr. Richard Lee pun dilaporkan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang jika benar terbukti bersalah, maka sang dokter pun terancam pidana 4 hingga 6 tahun penjara. Alih-alih takut dengan ancaman hukuman tersebut, Dr. Richard Lee pun justru mengaku jika dirinya kebingungan dengan delik aduan yang digunakan Persatuan Dukun se-Indonesia untuk menjerat dirinya. Aku tuh juga bingung sih, aku tuh sampai kasih ke pengacara aku kan, ini deliknya yang mana ya? Kok aku bisa dilaporin ya? Kok bisa diterima? Kok masih ketawa? Aku tuh juga bingung yang mana. Kan kita kan di situ kan, saya kan nanya, Mas Jindannya bisanya apa? Kayak gitu, punya kemampuannya apa? Dia bilang dia bisa ramal. Terus dia bilang dia kebal tembak. Oh iya, kalau kebal tembak berarti kebal ini dong, kayak bilang. Boleh nggak tes? Dia bilang kayak gitu. Terus kalau dia nggak bisa, kok nyalain saya? Kalau dia bisa dia dapat iPhone, nggak bisa gue dapat LP. Sebenarnya saya punya rekaman. Dia ngomong bahwa ada yang harus dipotong dan dia punya buktinya itu. Ya buktikan aja sih, nggak jadi masalah. Ada nggak buktinya hitam di atas putihnya? Dan dia ngomong itu, nggak ada buktinya. Dan saya malah punya buktinya, rekaman suara bahwa saya ngomong dengan si Jindan, nanti akan saya review. Saya itu takut potong, karena kalau saya, bayangin, ini video nggak dipotong. Video tidak dipotong saja, itu bisa ngarahin opini, bisa viral. Bayangkan kalau saya potong. Hari ini kita juga melaporkan saudara Dr. RL ya, Dr. LR dengan dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE junto pasal 45A dengan ancaman hukuman 4 tahun dan 6 tahun. Alhamdulillah surat laporannya sudah keluar. Kena tuh dengan delik aduannya ya. Dr. RL ya. Di tengah laporan dari Persatuan Dukun se-Indonesia terhadap dirinya, Dr. Richard Lee pun kini merasa bahwa nasibnya sama persis dengan nasib pesulap merah yang berniat untuk mengedukasi masyarakat namun berakhir dipolisikan. Maka dari itu, sang dokter pun mengaku tergerak dan menaruh simpati pada nasib pesulap merah saat ini. Ia mengingatkan pada masa lalunya saat berseteru dengan Kartika Putri meskipun tujuan awalnya adalah demi mengedukasi publik. Lantas, seperti apakah rasa simpati serta dukungan Dr. Richard Lee atas pesulap merah yang dinilai senasib dan juga seperjuangan dengannya? Sebenarnya tujuannya itu kan pertama kali saya itu ngelihat pesulap merah atau Marcel, saya itu ngerasa kayak itu sebenarnya kayak gambaran diri saya banget ya. Kayak ngerasa diri saya banget, ngedukasi masyarakat segitunya, terus dilaporin, diserang, itu percis banget kayak diri saya. Jadi kayak saya tuh ngerasa kayak terpanggil. Makanya begitu ketemu dengan dia, saya ngechat dia itu disambut dengan baik juga oleh dia. Dia juga pengen banget collab dengan saya dan kita collab pada waktu itu. Dan sejujurnya pada waktu itu langsung dikontak ke Gus Udin. Gus Udin ini mau datang ke tempat saya. Sejujurnya saya itu nggak mau tayangin sebenarnya, karena menurut saya itu terlalu mungkin dari awal tuh saya pengen konten saya itu benar-benar edukasi banget kayak gitu kan. Di Marcel pun yang saya bawa itu nggak perseteruannya. Saya tidak membawa perseteruan antara Gus Udin dengan Marcel, nggak ada sedikit pun. Tujuan saya kembali lagi edukasi, bukan dipuji, bukan bukan untuk disanjung-sanjung. Masalah hasil akhir ya biarkan Allah Azza wa Jalla aja yang bagaimana mengaturnya. Kalau saya tujuan utamanya adalah edukasi aja. Udah edukasi. Jadi mengingatkan masyarakat Indonesia agar tidak mudah dibodoh-bodohi dengan mereka-mereka yang berkedok agama gitu. Di tengah laporan yang dialamatkan kepadanya, Dr. Richard Lee pun justru berani dengan belak-belakan membongkar trik Gus Samsudin yang mengaku menemukan benda gaib di tempatnya. Lantas, seperti apakah kesaksian Dr. Richard Lee? Benarkah benda gaib yang ditemukan Gus Samsudin itu hanyalah sebuah trik belaka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like,
subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Di tengah polemik laporan Persatuan Dukun se-Indonesia atas dirinya, sebelumnya Dr. Richard Lee pun sempat mengundang Gus Samsudin untuk menjadi bintang tamu dalam kanal YouTube-nya. Dalam kesempatan itu, sang dukun mempraktekkan penarikan benda gaib di tempat Dr. Richard. Kendati demikian, alih-alih takjub dengan aksi Gus Samsudin, Dr. Richard Lee pun justru secara belak-belakan membongkar trik Gus Samsudin saat menemukan benda gaib tersebut. Saya putuskan untuk masukin Gus Udin ke dalamnya untuk pembelajaran untuk kita sama-sama. Nah, dan pada waktu itu saya sudah ambil posisi bahwa sebetulnya saya tidak percaya. Dari awal podcast pun saya sudah ngomong, dari awal saya tidak percaya, tapi saya memberikan waktu untuk Gus Udin untuk memberikan pembuktian kesaktian dia supaya saya jadi percaya. Tapi kan ternyata sampai akhir juga beliau tidak membuktikan apapun, malah ternyata menemukan suatu benda dan juga itu pun juga terciduk juga oleh kamera. Detailnya saya nggak tahu, tapi saya sempat telepon Bang Densu juga sama. Jadi begitu dia datang, dia mau ke toilet dulu. Sama kalau itu, jadi dia datang ke tempat saya kan mau suzon. Dia ke toilet dulu, terus tempat duduk di tempat ditemukan itu ada stafnya yang duduk di situ lama, dan sampai detik akhir juga stafnya kan tertangkap kamera memberikan gestur ya seperti melihat ke tempat itu. Kalau masalah siapa yang naruh nggak tahu, siapa tahu memang itu dari benda gaib dari dalam, nggak tahu juga kan. nggak boleh suzon. Meskipun sempat membongkar trik Gus Samsudin dalam menarik benda gaib di tempatnya, namun Dr. Richard Lee mengaku tidak memiliki masalah sedikit pun dengan sang dukun. Bahkan saat disinggung tentang pendapatnya atas perseteruan Gus Samsudin dengan pesulap merah, Dr. Richard Lee justru tampak enggan untuk berkomentar dan mengaku hanya berfokus untuk melakukan edukasi pada masyarakat yang menonton kanal YouTube-nya. Ia pun juga mengaku tidak memiliki masalah dengan Gus Samsudin maupun pesulap merah. Saya pikir saya pengen dewasa. Jadi satu, Gus Udin tidak punya salah dengan saya. Dia tidak punya salah apa-apa dengan saya. Jadi saya sebenarnya nggak mau cari masalah dengan orang. Tapi saya sebagai seorang dokter melihat ini, dia salah. Melakukan pengobatan abal-abal. Ya. Banyak korban yang dirugikan. Saya pengen dewasa, saya nggak mau ribut-ributin dia. Waktu dia bilang Dr. Richard itu pintar tidak beradab, tapi tidak beradab. Saya bisa loh ribut-ributin dia. Saya ributin dia, saya tuntut, saya UITE, bisa loh. Saya kasih edukasi ke masyarakat, saya datangin Ustadz. Nih, Pak Ustadz, tolong nilai kata-kata dia, benar atau enggak. Saya datengin korban, benar nggak seperti ini punya. Saya datengin mantan santri dia, saya datengin mantan kameramennya dia. Saya datengin Ustadz lagi rukiah yang benar bagaimana. Jadi saya kasih manfaat aja ke masyarakat. Saya datengin Ustadz Faizar yang memang punya kemampuan baca-baca kitab perdukunan. Nanti akan saya bawa juga dokter spesialis penyakit jiwa di podcast saya. Supaya kita bisa nilai yang mana yang benar-benar sakit jiwa atau dukunnya yang sakit jiwa. Saya cukup kasih edukasi ke masyarakat. Ini loh orang yang kalian percaya. Ini loh orang yang selalu nemuin kris. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.